Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita dalam keadaan yang baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas prosa dan fiksi. Apa aja sih yang mau kita bahas? Simak sampai habis ya. Topik pembahasan yang akan kita pelajari pada video pembelajaran ini yang pertama yaitu hakikat, yang kedua itu definisi, yang ketiga itu manfaat, dan yang terakhir itu persamaan dan perbedaan prosa dan fiksi. Baik, materi pertama yang harus dipelajari tentunya hakikat prosa fiksi. Prosa dalam pengertian yang luas mencakup berbagai karya tulis yang ditulis dalam bentuk prosa. Jadi, tidak hanya terbatas pada tulisan yang digolongkan sebagai karya sastra, tetapi juga berbagai karya non-fiksi termasuk penulisan berita dalam surat kabar. Dalam tulisan ini, istilah dan pengertian prosa dibatasi pada prosa sebagai salah satu genre sastra. Prosa dalam pengertian kesusastraan disebut fiksi, teks naratif, atau wacana naratif. Istilah fiksi dalam pengertian ini berarti cerita rekaan atau cerita khayalan. Hal ini disebabkan fiksi merupakan teks naratif yang isinya tidak menyaran pada kebenaran. Karya fiksi menceritakan sesuatu yang bersifat rekaan atau khayalan, sesuatu yang tidak ada dan sesuatu yang tidak terjadi sungguh-sungguh, sehingga tidak perlu dicari kebenarannya pada dunia nyata. Meskipun berupa rekaan atau hayalan, fiksi tidak dapat diangkat sebagai hasil kerja lamunan belaka dari seorang pengarang. Pengarang dalam hal ini melakukan penghayatan dan perenungan secara intens, perenungan terhadap hakikat hidup dan kehidupan, perenungan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Fiksi merupakan karya imajinatif yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab dari segi kreativitas sebagai karya seni menurut Nurgiantoro. Namun, perlu diketahui bahwa ada juga karya sastra yang mendasarkan diri pada fakta, seperti fiksi historis, fiksi biografis, dan fiksi sains. Yang pertama itu ada fiksi historis. Dikatakan sebagai fiksi historis jika yang menjadi dasar tulisan adalah fakta sejarah. Sebagai contoh, karya-karya Darji Zaidan seperti Bendera Hitam dari Khurasan dan Tentara Islam di Tanah Galah dapat dipandang sebagai fiksi historis. Yang kedua itu fiksi biografis. Dikatakan sebagai fiksi historis jika yang menjadi dasar tulisan adalah fakta biografis. Contohnya, Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya Cindy Adam. Antar Kau ke Gerbang, karya Ramadan Kiai Haji dapat dianggap sebagai fiksi biografis. Yang ketiga itu fiksi sains. Dikatakan sebagai fiksi sains jika yang menjadi dasar tulisan adalah ilmu pengetahuan. Contoh fiksi sains yaitu novel yang berjudul 1984 karya George Orwell. Selanjutnya definisi prosa fiksi. Pendapat Kosasih 2011 yang menjabarkan bahwa prosa adalah karya sastra yang disusun dalam bentuk cerita atau narasi dianggap lebih relevan. Prosa berbentuk cerita atau narasi. Jika kemudian di dalam cerita atau narasi tersebut terdapat kata-kata yang puitis, sebagaimana ada dalam cerita-cerita pendek Aan Mansur, misalnya, tidak akan mengubah definisi prosa sebab bentuk utamanya tetap cerita dan narasi. Begitupun puisi yang bernarasi, sebagaimana terdapat dalam pengakuan Pariem karya Linus Suryadi AG misalnya. Tidak akan mengubah definisi puisi karena puisi lebih bersifat padatan dan bukan menguraikan. Definisi lebih lanjut tentang puisi akan dibahas di bagian selanjutnya. Prosa biasanya digandengkan dengan fiksi dan membentuk frasa prosa fiksi. Fiksi itu sendiri diartikan sebagai sesuatu yang imajinatif, tidak benar-benar terjadi. Dengan demikian, prosa fiksi diartikan sebagai cerita yang tidak berdasarkan kisah nyata, atau hanya berdasarkan imajinasi pernyataan. Pernyataan tersebut akan menimbulkan pertanyaan jika sebuah karya sastra, terutama prosa, dibuat berdasarkan kisah nyata. Misalnya, dan cukup banyak ditemui di media massa. Cerpen yang berdasarkan tragedi tahun 65 tentu saja cerpen atau prosa. Tersebut tidak bisa dinyatakan sebagai karya imajinatif yang tidak berdasarkan kisah nyata. Berbeda dengan tulisan sejarah yang berusaha menyajikan fakta seobjektif mungkin. Karya sastra yang berdasarkan kisah nyata sangat mungkin memuat subjektivitas pengarangnya. Jadi, pernyataan bahwa karya prosa fiksi sama sekali tidak berdasarkan fakta tidak dapat diterima begitu saja. Hanya saja, karya sastra yang berdasarkan kenyataan mungkin menyajikan fakta tersebut dari sudut pandang yang sangat
subjektif. Selanjutnya, manfaat prosa fiksi, yaitu yang pertama, mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Yang pertama, menjelajahi dunia baru. Fiksi memungkinkan pembaca untuk membayangkan dan menjelajahi dunia serta karakter yang tidak ada dalam kenyataan, yang membantu melatih daya imajinasi mereka. Yang kedua itu menghasilkan ide baru. Imajinasi yang tinggi sangat penting untuk menjadi kreatif, termasuk dalam menyelesaikan masalah atau menciptakan sesuatu yang unik. Manfaat prosa fiksi yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan berbahasa, memperluas kosakata. Membaca prosa fiksi dapat meningkatkan pemahaman kosakata dan memperkaya pengetahuan pembaca tentang bahasa. Yang kedua itu meningkatkan keterampilan menulis. Dengan terpapar berbagai gaya penulisan dan analisis naratif, pembaca dapat mengembangkan dan meningkatkan keterampilan menulis mereka sendiri. Manfaat prosa fiksi yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan berpikir. Yang pertama, memperdalam pemahaman. Pembaca dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang dunia dan berbagai konsep melalui cerita yang kompleks dan penuh makna. Yang kedua itu meningkatkan pemikiran kritis. Menghadapi literatur yang menantang dapat membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang berguna dalam berbagai aspek kehidupan. Manfaat prosa fiksi yang keempat yaitu menumbuhkan empati dan pemahaman sosial. Yang pertama, memahami perspektif lain. Fiksi membantu pembaca untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda, sehingga menumbuhkan empati dan pemahaman terhadap pengalaman orang lain. Yang kedua itu meningkatkan kepedulian. Melalui cerita, pembaca bisa lebih peka terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Manfaat prosa fiksi yang kelima yaitu menyampaikan nilai moral dan pelajaran hidup. Pesan moral, banyak cerita fiksi mengandung pesan moral yang mengajarkan nilai-nilai seperti persahabatan, kejujuran, dan keberanian. Yang kedua itu pelajaran hidup. Fiksi dapat menyajikan pelajaran hidup yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, membantu pembaca belajar tentang nilai-nilai penting secara menyenangkan. Manfaat prosa fiksi yang terakhir yaitu memberikan hiburan dan relaksasi. Yang pertama, hiburan rekreatif. Prosa fiksi menawarkan nilai guna yang bersifat rekreatif dan menghibur, memberikan kesenangan serta rasa pencapaian bagi pembaca. Yang kedua, pelarian dari kenyataan. Membaca fiksi dapat menjadi cara untuk keluar dari rutinitas dan kenyataan sehari-hari, memberikan pengalaman yang menyenangkan dan menyegarkan. Selanjutnya, adapun persamaan prosa fiksi. Yang pertama, sama-sama berbentuk narasi, yaitu menggunakan bahasa untuk menceritakan suatu peristiwa atau kisah. Yang kedua, menggunakan unsur intrinsik, yaitu seperti tokoh, alur, latar, tema, dan amanat. Yang ketiga itu bersifat komunikatif, yaitu bertujuan menyampaikan pesan, ide, atau pengalaman kepada pembaca. Yang keempat, menjadi karya sastra, yaitu keduanya termasuk dalam ranah kesusastraan. Yang kelima itu mengandung imajinasi. Walaupun berbeda kadar keduanya, tetap ada unsur imajinasi dari pengarang. Selanjutnya, perbedaan prosa fiksi. Yang pertama, prosa adalah bentuk karya sastra yang disampaikan dalam bahasa bebas, tidak terikat rima atau irama. Sedangkan fiksi merupakan salah satu jenis prosa yang sepenuhnya hasil imajinasi pengarang. Yang kedua, cakupan prosa lebih luas, mencakup prosa fiksi atau novel cerpen, dan non-fiksi atau biografi esai. Sedangkan fiksi hanya sebatas prosa yang imajinatif atau cerpen, novel, roman, dan dongeng. Yang ketiga itu pernyataan prosa bisa nyata atau non-fiksi atau khayalan fiksi. Sedangkan fiksi lebih dominan khayalan atau rekaan meskipun sering terinspirasi dari kenyataan. Yang keempat, tujuan prosa yaitu untuk menyampaikan informasi, hiburan maupun fakta. Sedangkan fiksi lebih menekankan hiburan, pengalaman estetik, dan pesan moral. Yang kelima, contoh prosa non-fiksi, biografi, laporan perjalanan. Prosa fiksi, novel, cerpen. Yang keenam, contoh fiksi, novel, cerpen, roman, dongeng, dan hikayat. Jadi, simpulan materi ini, prosa fiksi adalah karya sastra berbentuk prosa yang isinya bersifat rekaan atau imajinatif, meskipun sering terinspirasi dari kenyataan hidup. Prosa fiksi berfungsi sebagai sarana hiburan, pendidikan, dan penyampaian nilai-nilai kehidupan melalui cerita yang mengandung unsur tokoh, alur, latar, tema, dan amanat. Bentuknya bisa berupa cerpen, novel, roman, dongeng, maupun hikayat. Sekian dari materi ini, mohon maaf untuk setiap kesalahan. Semoga melalui video pembelajaran ini kita dapat mengambil setiap manfaat yang ada di dalamnya dan juga dapat lebih memahami tentang materi prosa fiksi. Sekian, terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.